A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas terkait dengan penerapan keberhasilan Good Conference dalam perusahaan. Suatu perusahaan pasti membutuhkan tata kelola yang baik. Pula dalam tata pemerintahan biasa dikenal dengan konsep GG, Conference, GGC, GGI, Good Investment Governance. Pada dasarnya intinya adalah itikat baik untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Perlunya pembaruan sikap dan perilaku birokrasi dan dalam melayani kepentingan umum dan pelayanan kepada masyarakat. Di sini penerapannya untuk keberhasilannya itu ada dua faktor, yaitu faktor internal, beberapa faktor yang berasal dari luar, berusaha yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG. Di antaranya 1. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya subversi hukum yang konsisten dan efektif. Dan yang kedua, dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik yang diharapkan dapat pula melaksanakan governance dan clean governance menuju governance yang sebenarnya atau yang baik. Yang tiga, terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Yang keempat, terbangunnya sistem nilai tata sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Dan ada pula faktor eksternal, yaitu penting karena ditimbulkan partisipasi berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi ini sosial secara sukarela. Yang pertama itu adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di publik, di mana perusahaan beroperasional perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Dan yang kedua, itu ada berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai GCG. Yang ketiga, manajemen pengendalian risiko perusahaan didasarkan pada kaidah standar GCG. Itu kaidah yang tadi. Yang 5, internal. Yang keempat, terdapat sistem audit yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi. Yang kelima, adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap langkah-langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, ini juga mendapatkan organ khusus perusahaan yang dapat mendukung pelaksanaan GCG dalam keberhasilan pada perusahaan, yaitu Komisaris Independen, Direktur Independen, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan. Dapat dilihat dalam satu perusahaan yang dapat melaksanakan prinsip GCG
yaitu PT Telkom Tbk. Contohnya, pada perusahaan tersebut yang terbukti dapat memperoleh penghargaan Soegeng Harjadi Award tahun 2013 lalu. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan tersebut dapat mendapatkan penghargaan karena telah menjalankan prinsip GDG sesuai aturan dan menjadi salah satu dari 5 BUMN dengan laba terbesar. Salah satu yang paling penting dalam perusahaan adalah adanya sistem dan tata pengelolaan. Disebut juga good corporate governance, merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah. Nah, konsep-konsep tadi memiliki kesimpulan bahwa konsep itu menjadi dua hal. Yang pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktu, dan kedua, kewajiban tersebut untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder, serta mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, dewan para manajer, dan semua anggota stakeholder non pemegang saham. Nah, ini juga mengetengahkan ketentuan dan prosedur yang harus diperhatikan dewan pengurus dan direksi dalam mengambil keputusan yang bersangkutan dengan kehidupan perusahaan. Berdasarkan hasil analisa di atas, maka penerapan good corporate governance dalam perusahaan secara umum telah dijalankan dengan baik. Tapi apabila ada perusahaan yang hanya mengejar keuntungan besar tanpa kesejahteraan karyawan, maka tidak bisa dikatakan memenuhi atau melaksanakan prinsip good corporate governance. Nah, jadi good corporate governance ini adalah suatu sistem yang mengedepankan keumuman untuk kepentingan masyarakat atau pelayanan kepada masyarakat dengan perilaku iktikat untuk mewujudkan tata kelola yang baik pada suatu perusahaan, tata kelola yang baik, dan juga penerapan prinsip good of corporate governance yang menjadi titik acuan suatu perusahaan untuk menjadikan kelola yang baik dan yang benar. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan dari saya mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.